Tes, 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 tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Ini kita hapus dulu ya, bentar. Nah, untuk IHSG hari ini itu terkoreksi tipis aja teman-teman ya, 0,27%, ditutup di level 6769 dengan foreign yang hari ini melakukan net sell, tapi cuma sedikit teman-teman ya. Nah, secara teknikal IHSG masih berada ya, masih ketahan di area support. Ini support IHSG di range 6769 sampai 6734-an ya. Kemudian area support berikutnya kalau seandainya ini jebol di sini. Ya, ini support yang cukup kuat di area 6.580-an sampai 6.560-an, itu area support yang cukup kuat untuk IHSG. So far di sini ya udah beberapa kali terjadi rejection. Nah, untuk IHSG sendiri sebenarnya ya masih baik-baik aja, masih belum begitu masih belum ada berita atau sesuatu yang krusial yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG. Jadi IHSG kedepannya masih akan cenderung sideways, mengingat kita memasuki tahun-tahun politik, kemudian dari makroekonomi juga masih belum stabil ya arahnya kemana. Jadi itu yang membuat IHSG masih belum menunjukkan performa yang begitu baik teman-teman ya. Nah, hari ini ada anomali ya di sektor-sektor properti, yang dimana hari ini properti rata-rata itu rebound dengan sangat positif. Kemudian saham teknologi menurut saya itu udah mulai ada tanda-tanda positif ya. Tanda-tanda positif kita akan bahas beberapa hari ini juga. Nah, untuk saham pertama yang akan saya bahas yaitu S. S hari ini pergerakannya menarik teman-temannya, break pattern dengan volume gede. Oke, S sebelumnya kita pernah bahas dan fail ya, harusnya udah kena stop loss. Sorry teman-teman, semuanya bisa berhasil. Nah, untuk S sendiri hari ini itu pergerakannya bagus teman-teman ya. Lihat hari ini dia break pattern double bottom ya di 500 dengan volume yang gede banget ya, dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya. Ini volumenya gede banget teman-teman ya. So seandainya kalau dia koreksi volumenya kecil di sekitar 500, teman-teman bisa manfaatkan untuk spek buy ya. Areal ya 500 sampai 480 itu areal yang cukup menarik buat teman-teman kalau mau koleksi S ya. Untuk harga saat ini kalau teman-teman memaksa belinya dikit aja dulu ya. Harga terbaik menurut saya di range 500 sampai 480 ya, areal ini. Kalau close under 480, volumenya gede, teman-teman bisa consider untuk exit. Ini S menurut saya cukup menarik pergerakannya. Dia bisa ke 550 ya. Di sini ada resisten yang cukup kuat dan juga ada MA200 di range 550. Ada potensi S ini ke situ ya. Jadi kalau seandainya koreksi, besok koreksi, volumenya kecil, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk ke saham S ini ya. Menurut saya ini cukup menarik dan ada potensial untuk memberikan cuan teman-teman ya. Nah, itu untuk saham S. Kemudian yang berikutnya saya mau bahas CTRA ya. CTRA ini sempat kita bahas kira-kira sebulan yang lalu dan so far masih belum fail teman-teman ya. Buat teman-teman yang bulan lalu sempat beli, congrats ya. Nah, pembahasan kita bulan lalu kita sarankan beli
CTRA itu di range ini teman-teman, range-nya cukup lebar di sekitar 970 sampai 920. So far ini nggak di breakdown ya, ini nggak di breakdown sama sekali, ini nggak dijebol sama sekali. Jadi buat teman-teman yang udah beli di sini dan masih hold, selamat ya, selamat buat teman-teman. Nah, hari ini CTRA itu naik cukup tinggi ya, hampir 8% dengan volume yang gede teman-teman ya. Nah, sektor properti sendiri menurut saya kenapa bisa rebound, ada dua katalis teman-teman ya. Pertama, de-dolarisasi ya, harga dolar terhadap rupiah itu terus mengalami pelemahan. Jadi itu yang membuat beberapa saham properti mulai diakumulasi oleh big money teman-teman ya. Kemudian yang kedua, ada potensi BI itu stop untuk menaikkan suku bunga ya. Kalau The Fed stop menaikkan suku bunga, maka BI juga akan stop menaikkan suku bunga. Nah, itu akan menjadi katalis tambahan untuk saham-saham properti. Selain itu, ya kalau seandainya The Fed itu udah stop untuk menaikkan suku bunga, maka saham-saham teknologi juga akan kena dampak positif, teman-teman ya. Jadi mungkin itu sebabnya saham-saham teknologi itu udah mulai ada tanda-tanda akumulasi, teman-teman ya. Nah, untuk CTRA sendiri, kalau teman-teman mau beli di harga sekarang, menurut saya ini too risky atau terlalu beresiko, karena saat ini CTRA itu sedang berada di area resisten. Ini adalah area resisten untuk CTRA. Dan hari ini dia ada shadow di atas ya, itu artinya ada rejection, yang dimana artinya hari ini dia gagal untuk melewati resisten. Nah, untuk support kita bisa pakai time frame yang lebih kecil ya. Kita coba ke time frame 1 jam ya. Ini jelas ya, ini jelas ada rejection di resisten ya. Untuk areal beli kalau pakai candle 1 jam itu belum kelihatan supportnya. Coba kita perkecil lagi ke time frame 15 menit. Nggak begitu kelihatan ya, nggak begitu kelihatan juga, tapi kita bisa pakai ini teman-teman sebagai areal support di 1060 sampai 1050. Nah, ini areal support. So, kalau seandainya dia koreksi, volumenya kecil, teman-teman bisa averaging up di situ, atau teman-teman yang baru mau entry bisa entry di areal ini teman-teman ya. Support berikutnya itu ada di areal 1000. Nah, jadi ini areal beli pertama, kemudian areal beli yang kedua ada di range 1030 sampai 1000 ya. 1000 itu selalu menjadi support teman-teman ya. Nah, jadi untuk CTRA sendiri, kalau teman-teman mau entry, ada dua areal entry yang menarik. Yang pertama di sekitaran 1060 sampai 1050. Kalau dia koreksi low volume, teman-teman bisa entry pertama di sini, kemudian entry berikutnya di sekitaran harga 1000 ya. Jadi menurut saya ini menarik, CTA menarik, selain itu SMRA, BSDE juga menarik teman-teman ya. Nah, kemudian saya mau bahas base ya. Ini apa namanya? Second linernya saham-saham properti. Ini base juga menarik teman-teman ya. Sebelumnya kita sempat bahas juga tapi fail ya. Ini fail ya. Kita sempat sarankan beli di sini dan malah dia langsung jebol. Nah, ini base potensinya cukup menarik ya. Cukup menarik. Cuma saat ini sama dengan CTRA tadi, posisinya itu sedang berada di resist teman-teman ya. Ini base ada potensi double bottom yang
lumayan gede ya. Kalau seandainya ini break, harusnya dia akan cukup mudah untuk kembali ke last high di sekitaran 180-an. Nah, untuk area beli, teman-teman bisa nunggu kalau koreksi ya, range 150 sampai 140 bisa dimanfaatkan sebagai area beli ya. Jadi kalau seandainya dia koreksi, volumenya kecil ya, di range 150 sampai 140 itu teman-teman bisa manfaatkan untuk entry. Kalau seandainya jebol 140, teman-teman bisa consider untuk exit. Ini base juga menarik, saham-saham properti udah mulai menunjukkan sinyal-sinyal positif teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa reversal dan kembali menunjukkan kenaikan. Oke, so itu untuk base. Jadi base ini menarik, teman-teman bisa consider untuk masuk juga. Nah, kemudian yang berikutnya saya mau bahas Arto. Arto secara teknikal ini jelas ya, masih downtrend ya, masih downtrend. Cuma kalau kita lihat lebih detail, ini penurunannya itu udah mulai melambat teman-teman ya. Penurunnya udah mulai melambat, dan kalau kita tambahkan indikator MACD ya, MACD-nya itu udah mulai menunjukkan perlawanan ya, yang mana saham yang bergerak turun, kemudian dari sisi indikator MACD udah mulai terus bergerak naik. Jadi artinya apa? Artinya udah mulai ada akumulasi di saham Arto ini sendiri. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, ini Arto menurut saya ya, ada potensi membentuk yang namanya falling wedge. Mudah-mudahan ini bisa terjadi, teman-teman. Nah, yang dimana hari ini dia sedang mencoba untuk break dari pattern falling wedge. Buat teman-teman yang tertarik untuk entry ya, masukkan dulu Arto ini ke watchlist. Kalau seandainya pergerakan harganya positif, teman-teman bisa consider untuk entry di saham Arto. Next resisten itu ada di 2600 ya. Ini resisten berikutnya untuk Arto. Kalau seandainya break dari falling wedge, besok dia lanjut naik, maka potensial ke sekitaran 2600. Ya, habis itu maybe koreksi dulu dan kembali melanjutkan kenaikan. Ini Arto udah mulai ada sinyal positif. Jadi teman-teman udah mulai bisa masukkan ke watchlist. Ya, kalau seandainya dia breakout, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on breakout. Ya, ini Arto udah mulai ada sinyal-sinyal positif. Kemudian ada Agro. Agro ini pergerakannya lebih bagus ya daripada Arto tadi. Ya, yang dimana Arto tadi masih bergerak turun. Nah, Agro ini udah mulai naik ya, udah mulai menunjukkan sinyal yang cukup positif ya. Ini ada potensi double bottom yang gede. Kalau teman-teman perhatikan, ini maybe bisa jadi bottom pertama, kemudian ini bottom kedua ya. Ini ada potensi double bottom. Kalau seandainya Agro mampu break dari 460 ya, itu confirm ya, confirm Agro reversal. Nah, untuk support saat ini ya, atau area beli, teman-teman bisa nunggu di sekitaran 410 ya, 410 sampai 360. Sorry. Ini kita bisa pakai area beli. Kalau mau beli di harga sekarang gimana? Kalau teman-teman mau beli di harga sekarang, kan range-nya ini makin lebar ya. Range-nya akan jadi makin lebar. Maka teman-teman bisa aja teman-teman, tapi dikit-dikit ya. Dikit-dikit sampai 390 ya, supaya range-nya itu makin kecil. Nah, kalau teman-teman langsung beli blek di harga sekarang, kemudian
agronya turun dulu sampai 390, teman-teman udah worry pasti ya. Pasti udah worry, udah khawatir, oh ini kok minusnya udah makin dalam gitu ya. Maka strateginya adalah beli sedikit dulu di harga sekarang, kemudian kalau turun beli lagi, kalau sampai 390 beli lagi ya. Itu strateginya. Nah, kalau jebol 390, teman-teman bisa consider untuk exit di saham agro, atau kalau teman-teman masih baru entry sebagian jebol 90, teman-teman masih bisa santai ya. Masih bisa santai, masih bisa averaging up nanti agak bawahan. So far agro menurut saya juga pergerakannya cukup positif. Jadi bisa teman-teman masukkan ke watchlist dulu. Kalau mau entry, tunggu dia koreksi. Atau kalau mau entry di harga sekarang, entry lah dengan dana yang tipis dulu ya, tipis-tipis sampai 390. Oke, dan yang terakhir saya membahas saham KIN. Ini pergerakannya seminggu terakhir kencang banget teman-teman ya, kencang banget ya, kita bisa lihat. Dia bergerak dari 550 sampai sekarang itu sudah berada di 765. Artinya dalam seminggu atau nggak sampai seminggu ya, dia udah naik 36%. Wow banget teman-teman ya, wow banget. Nah, ini menarik ya. Ini menarik, cuma kalau mau beli di harga sekarang terlalu beresiko ya. Untuk support sendiri ada di area 650. Nah, ini adalah support 670 sampai 650, itu adalah support. Kalau sana dia koreksi, volumenya kecil, teman-teman bisa tunggu agak bawahan. Nah, kalau sana yang dia langsung naik gimana? Kalaupun sana yang dia langsung naik ya, mentok-mentok sampai 850, habis itu koreksi. Ya, jadi kalau teman-teman beli di harga sekarang itu udah risk to reward rasionya udah nggak menarik ya. Naiknya sedikit 850, kemudian areal koreksinya jauh. Jadi kalau beli di harga sekarang, risk to reward rasio nggak menarik. Alangkah baiknya untuk saat ini wait and see terlebih dahulu, tunggu dia koreksi. Kalau koreksinya dengan low volume, teman-teman bisa manfaatkan entry di areal ini. Dengan harapan dia di sini dan lanjut naik at least sampai harga 900. Oke, itu untuk KIN ya. Jadi ini bisa dimasukkan ke watchlist, tunggu area-area koreksi yang menarik. Kalau seandainya udah di area-area beli atau risk rewardnya udah menarik, teman-teman bisa consider untuk entry saham ini. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam teman-teman.